Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Aksari dengan nomor induk mahasiswa 8604011114. Kali ini saya akan melaksanakan tugas 3 mata kuliah inovasi pembelajaran, yaitu menjelaskan tentang Automate Online Proctoring. Bagaimana sistem tersebut bekerja, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik, serta bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa dalam penggunaannya. Yang pertama, apa itu Automate Online Proctoring? Jadi, Automate Online Proctoring atau AOP adalah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang dilakukan secara otomatis menggunakan kecerdasan buatan yang bisa kita sebut AI. Nah, di dalam sistem ini dirancang untuk membantu mengawasi pelaksanaan ujian daring tanpa harus selalu diawasi secara langsung oleh pengawas manusia. Nah, di dalam pelaksanaannya, AOP memanfaatkan perangkat seperti kamera, mikrofon, dan perangkat lunak khusus untuk memantau aktivitas peserta selama ujian berlangsung. Nah, sistem akan mendeteksi berbagai aktivitas yang dianggap tidak wajar atau berpotensi melanggar ujian sekolah. Nah, tujuan utamanya apa? Jadi tujuan utamanya Automate Online Proctoring adalah memastikan bahwa ujian berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana sih sistem Automate Online Proctoring ini bekerja. Jadi, secara umum, Automate Online Proctoring bekerja melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu verifikasi identitas peserta. Jadi, sebelum ujian dimulai, peserta diminta melakukan verifikasi identitas dengan menunjukkan kartu identitas atau melakukan pencocokan wajah melalui kamera. Nah, tujuannya apa? Jadi, tujuannya adalah memastikan bahwa orang yang mengikuti ujian adalah peserta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan lingkungan ujian. Jadi sistem dalam meminta peserta memperlihatkan area sekitar tempat ujian menggunakan kamera. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan tidak ada catatan atau buku atau orang lain yang dapat membantu peserta saat mengerjakan ujian. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu pemantauan selama ujian. Jadi ketika ujian berlangsung, siswa akan memantau berbagai aktivitas peserta seperti penggerakan wajah dan mata, kehadiran peserta di depan layar, suara atau percakapan yang mencurigakan. Kemudian ada aktivitas berpindah tab atau membuka aplikasi lain, keberadaan orang lain di sekitar peserta, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu ada analisis otomatis oleh AI. Jadi untuk kecerdasan buatan akan menganalisis data yang diperoleh selama ujian. Jika ditemukan aktivitas yang dianggap tidak wajar, sistem akan memberikan tanda atau peringatan untuk ditinjau lebih lanjut. Kemudian yang kelima yaitu ada evaluasi oleh pihak universitas. Jadi laporan yang dihasilkan sistem tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran. Nah, data tersebut akan ditinjau kembali oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan interpretasi sebelum mengambil keputusan. Lalu selanjutnya, manfaat Automate Online Proctoring dalam menjaga integritas akademik itu apa sih? Jadi Automate Online Proctoring memiliki beberapa manfaat penting dalam dunia pendidikan. Antara lain yaitu mencegah kecurangan akademik, ya. Sistem membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan seperti bekerja sama ya dengan orang lain, kemudian menggunakan catatan tersembunyi atau meminta orang lain menggantikan peserta ujian. Yang kedua yaitu meningkatkan kejujuran dan tanggung jawab. Contohnya, mahasiswa akan lebih terdorong untuk mengerjakan ujian secara mandiri karena mengetahui bahwa proses ujian diawasi secara sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu menjamin keadilan bagi seluruh peserta. Jadi dengan adanya pengawasan yang sama untuk semua peserta, hasil ujian menjadi lebih objektif dan mencerminkan kemampuan masing-masing mahasiswa. Lalu yang keempat yaitu mendukung pelaksanaan ujian jarak jauh. Jadi AOP menunjukkan universitas menyelenggarakan ujian secara daring tanpa mengurangi kualitas pengawasan ya. Hal ini sangat membantu mahasiswa yang berada di berbagai daerah, terutama yang mungkin minim akses ya. Kemudian nomor 5 itu ada efisiensi pengawasan. Universitas dapat mengawasi banyak peserta secara bersamaan dengan bantuan teknologi sehingga proses pelaksanaan ujian menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih universitas melindungi privasi mahasiswa? Jadi meskipun penggunaan kamera dan teknologi pemantauan perlindungan privasi mahasiswa tetap
menjadi perhatian utama universitasnya. Jadi beberapa upaya yang dilakukan yaitu penggunaan data sesuai kebutuhan akademik, yang artinya data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan dan pengawasan ujian saja, bukan untuk tujuan lain di luar proses akademik. Kemudian yang kedua, yaitu penyimpanan data yang aman. Jadi universitas itu pasti menerapkan sistem keamanan data untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap rekaman, video, audio maupun informasi pribadi mahasiswa. Kemudian ketiga, yaitu ada pembatasan akses data yang dimana hanya pihak yang memiliki kewenangan tertentu yang dapat mengakses data hasil pengawasan ujian. Nah, keempat, yaitu adanya transparansi informasi, ya. Mahasiswa diberikan informasi ya mengenai jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, dan bagaimana data tersebut dikelola oleh universitas. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu kepatuhan terhadap aturan perlindungan data. Nah, universitas wajib mematuhi kebijakan dan regulasi yang berlaku terkait perlindungan data, perlindungan data pribadi. Nah, sehingga hak-hak mahasiswa tetap dilindungi, ya, tetap terlindungi. Nah, saya rasa cukup untuk materi kali ini, yaitu sebagai kesimpulannya, Automate Online Proctoring merupakan teknologi pengawasan ujian daring yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu menjaga kejujuran dan integritas akademik. Nah, sistem ini bekerja melalui proses verifikasi identitas, ya, ada pemantauan aktivitas selama ujian, serta analisis otomatis terhadap potensi pelanggaran. Selain membantu mencegah kecurangan juga, AOP juga mendukung pelaksanaan ujian jarak jauh yang lebih efektif dan adil. Namun demikian, penerapannya harus tetap memperhatikan perlindungan privasi mahasiswa melalui pengolahan data yang aman dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.